Setelah membaca Al-Fatihah, ya, diakhiri dengan bacaan amin. Namun tidak langsung disambung dengan lafaz waladdallin. Ya. Terakhir surah Fatihah waladdallin, waqaf, berhenti, barulah ucap amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus para habaib. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah USJ 9, tuan-tuan imam, segenap EJK, pengurusan masjid, hadirin, hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk musibah dan juga wabak yang sedang melanda di mana-mana, dan juga mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan dan kekuatan agar kita dapat melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Pada pagi hari ini kita akan sambung pada bab a'malus solati zahirah, ya, di dalam bab Kitabu Asraris Shalah wa Muhimmatiha. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini kita semua mendapat manfaat dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhallahi ta'ala wa khususan ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Jamaluddin ibni Muhammad ibni Sa'id Al-Qasimi, wa ila hadrati sahibi kitab Ihya'i Ulumuddin Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ahlina wa masyayikhina wa muallimina wa tullabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدارين آمين يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lepas sudah kita bahaskan pada tajuk Al-Qiraah, bacaan-bacaan. Ya, dari yang sunnah iaitu doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, syarat-syarat ya bacaan Al-Fatihah yang ada 11 yang perlu kita penuhi. Sekiranya tidak, Fatihahnya tidak sah, dan sekiranya meneruskan kepada rukun yang lain, solatnya tidak sah. Ya, kalau Fatihahnya tidak sah, tidak menyebabkan solatnya tidak sah. Dia wajib mengulang kembali atau membenarkan surah Fatihah tersebut sebelum dia beralih rukun. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, ya, diakhiri dengan bacaan amin. Namun tidak langsung disambung dengan lafaz waladdallin. Ya, terakhir surah Fatihah waladdallin, waqaf, berhenti, barulah ucap amin. Ini. Ya, jadi baik solat sendirian ataupun solat berjamaah, ya, tetap disunahkan untuk membaca amin. Ya, amin. Jangan amin. Ya, dipanjangkan. Alifnya itu ada matnya. Amin. Kemudian ketika ya dalam keadaan solat berjamaah, hendaklah makmum mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam. Ya, jangan mendahului dan jangan mengakhiri. Maksudnya imam baca amin, makmum bersama-sama baca amin. Itu cara dia. Kemudian ketika misalnya imam masih membaca surah Al-Fatihah, ya, makmum mengikuti bacaan Fatihah imam, sama-sama baca Fatihah. Ya, kerana mungkin makmum takut, khawatir kalau nanti imam setelah membaca Fatihah membaca surah pendek ataupun membaca beberapa ayat, 3 ayat terus rukuk. Takutnya makmum tak sempat baca Fatihah, terlambat. Ya, terburu-buru, jadinya akhirnya dia membaca Fatihah ya bersamaan imam. Ketika dia baca Fatihah belum selesai, imam dah waladdallin, amin. Padahal makmum masih misalnya bacaan ihdinas siratal mustaqim. Imamnya amin, makmumnya disunahkan ikut bacaan imam amin. Boleh. Kemudian sambung siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak pada seperti syarat yang saya bacakan lepas, ya, bacaan Fatihah tidak boleh diselingi dengan bacaan selain Fatihah. Seperti kita bersin, hacum, alhamdulillah, Fatihahnya batal. Ya, walaupun alhamdulillah ini salah satu ayat Fatihah, tetapi digunakan sebagai zikir untuk menyahut ketika bersin. Jadi zikir. Itu nanti menyebabkan Fatihahnya batal. Wajib dia ulang lagi dari Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau amin, ya, ketika imam amin, kita belum habis baca Fatihah, misalnya ihdinas siratal mustaqim, kita ikut bacaan aminnya imam, amin, tak masalah. Ya, terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kerana amin itu bersama-sama imam, hukumnya sunnah. Ya, tak membatalkan perkara yang rukun. Kalau tadi bersin mengucapkan alhamdulillah, langsung batal Fatihahnya. Bukan membatalkan solat, tapi Fatihahnya batal, wajib dia ulang kembali. Mengeraskan suara bacaan di dalam solat subuh, maghrib dan isyak kecuali ketika menjadi makmum dan mengeraskan bacaan amin. Ya, baik imam ataupun orang yang solat bersendirian,
Disunahkan mengeraskan suaranya pada solat subuh, solat maghrib dan isya. Tapi bagi makmum tidak disunahkan, malah menjadi larangan, ya, kerana akan mengganggu kepada makmum yang lain. Cukup, ya, makmum itu membaca sekadar yang dia dengarkan sahaja. Ini, ya, yang mengeraskan suara hanya imam. Kalau semua makmum bacanya keras, ya, bingung makmum yang lain, terutama makmum putri, ya, muslimah, ya. Ini imamnya yang mana ni, kan? Semuanya bacanya keras-keras. Ini. Lalu membaca satu surah atau kira-kira 3 ayat Al-Quran atau lebih. Tidak langsung menyambung bacaan akhir surah dengan takbir intiqal saat turun ke posisi rukuk, akan tetapi dipisah dengan masa yang kira-kira cukup mengucapkan subhanallah. Jadi setelah membaca Fatihah disunahkan membaca surah-surah, ya. Jadi sama ada nak baca satu surah silakan, nak baca tiga ayat silakan, atau lebih dari itu. Jangan kurang daripada 3 ayat. Walaupun ayat itu pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, Allahu akbar. Tak habis. Tak masalah, yang penting sudah 3 ayat. Jangan kurang. Ya. Ini. Kalau boleh satu surah, ya, satu surah. Dan tidak langsung menyambung bacaan akhir surah dengan takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, langsung rukuk. Jangan. Ya. Paling tidak berhenti dulu biqadri subhanallah, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, diam dulu. Kira-kira subhanallah, ya. Kemudian baru Allahu akbar. Itu cara yang benar, ya, yang disunahkan begitu. Ya, ini kadang-kadang imamnya baca lepas surah terus baca takbiratul intiqal, Allahu akbar terus, ya. Saat melaksanakan solat subuh, sunat membaca surah-surah panjang dari Al-Mufassal. Ya, maksudnya surah-surah yang panjang. Seperti surah Al-Waqi'ah, surah Yasin, ya, surah Sajadah. Ini panjang-panjang kalau dalam solat subuh. Ya, tapi imamnya kenalah tengok makmum. Ya, kalau makmumnya orang-orang muda semua, ya, sudah pastilah kalau hari-hari bekerja mereka akan terburu-buru nak pergi kerja, ya. Jadi janganlah panjang-panjanglah, ambillah, ya, ala kadarnya. Surah An-Naba ke, kan, agak muka surat lebih sikitlah, muka surat setengah, ya, satu muka surat setengah. Itu dah lumayan panjanglah. Jangan buat surah Yasin. Ya, surah Yasin tu berapa muka surat? Ya, 1 2 3 4 5 6 muka surat. Nanti makmumnya dah, imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tengok makmum dah hilang semua. Ya, semua mufaraqah sebab nak pergi kerja, kan. Tengok keadaan. Begitu juga kalau makmumnya orang-orang yang sudah berumur. Takutnya tak larat semua nanti. Ya, duduk semua nanti, ya, kan. Ya, ala kadar sajalah. Ya, saat melaksanakan solat maghrib, sunnah membaca surah-surah, ya, maksudnya surah-surah yang tidak terlalu panjang. Ya, maksud surah-surah pendek je waktu maghrib. Ya. Dan saat melaksanakan solat zuhur, asar dan isya, sunnah membaca surah-surah sedang. Maksudnya tidak panjang dan tidak pendek dari Al-Mufassal, ya, seperti kita membaca surah namanya yang sedang lah, Sabbihisma rabbikal a'la, itu hal ataka haditsul ghasyah. Itu kan. Jadi kalau maghrib tu yang pendek-pendek aja. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua. Begitu. Ya. Ataupun yang lain lah, alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini. Kemudian sunnah membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika melaksanakan solat subuh saat bepergian. Ya, ketika berpergian, ya,
ketika bermusafir, disunahkan ketika solat subuhnya baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Juga saat melaksanakan solat qobliyah subuh, saat sunat tawaf dan solat tahiyatul masjid. Ini bacaan sunnah di dalam rakaat pertama dan rakaat dua, ya, sunnah. Ketika subuh dalam keadaan musafir ataupun sembahyang sunat qobliyah subuh, sembahyang sunat tawaf dan solat sunat tahiyatul masjid, ya. Surah yang pertama, ya, Al-Kafirun, dan surah yang kedua, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, ini umum lah, ya. Kalau dari guru kami Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, beliau, ya, mengajarkan kepada kami kalau boleh sembahyang qobliyah subuh, ya, solat sunat fajar, itu rakaat pertama dibaca surah Alam Nasrah, ya. Yang solat kedua, rakaat kedua dibaca surah Al-Fil. Jadi rakaat pertama Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai habis. Rakaat kedua Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini, ya. Jadi ada fadilahnya, ya, ada kelebihannya, ya, ada khasiatnya. Kalau dibaca ketika solat fajar, ya, setelah Fatihah rakaat pertama surah Alam Nasrah, kemudian rakaat kedua dibaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, insyaallah rezekinya lancar, ya. Itu yang dijelaskan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Maimun Zubair, ya. Ulama yang dituakan ketika zaman hidupnya di Indonesia, ya, dan dimuliakan di masjid di Mekah, ya. Ulama yang dimuliakan oleh kerajaan Saudi, ya, setiap tahun dijemput, ya, mengerjakan haji atas undangan kerajaan Saudi, ya. Ini alimnya beliau, ya, dan beliau kebetulan meninggal pada haji 3 tahun lepas, ya, haji 3 tahun lepas beliau meninggal, dan makamnya sekarang di Ma'la, dan makamnya tidak dikorek oleh kerajaan Arab Saudi, maksudnya tak dipindah, tetap di situ, ya. Biasanya kalau jenazah setelah setahun akan dikorek kembali, akan dipindahkan tulang belulangnya untuk diganti jenazah yang lain, tapi beliau tidak, ya, masih di situ. Nah, ini istilahnya dimuliakanlah, ya, ulama yang dituakan, kemudian kealimannya itu dihormati sampai kerajaan Saudi. Kemudian ruku' ar-ruku' walawahiquhu, ruku' dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian ruku' dan menjaga beberapa hal di dalamnya, yaitu membaca takbir sebelum ruku', ya, yaitu sunnah membaca takbir intiqal Allahu Akbar daripada berdiri tegak kepada ruku'. Mengangkat kedua tangan berserta dengan takbir, memanjangkan bacaan takbir hingga sempurna ke posisi ruku'. Jadi ketika membaca takbir intiqal tadi, ketika kita mengangkat kedua tangan, kan kita nak rukuk, kan kita angkat tangan, ya. Allahu Akbar. Ketika dalam posisi 90 darjah, itu selesai bacaan takbir intiqal, ya, daripada mengangkat tangan Allahu Akbar. Begitu. Jangan baca dulu habis baru rukuk, ataupun rukuk dulu selesai baru takbir. Ya, itu keliru. Tidak disunahkan seperti itu. Sunahnya, ya, ketika, ya, kita lepas mendekap tangan ini, baca Fatihah selesai, baca surah selesai, ya, kita angkat tangan sambil baca takbir, ya. Allahu Akbar. Ya, 90 darjah, itulah selesai bacaan takbiratul intiqal. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Ya, jadi letak betul-betul di lutut, taruh. Jari tangan dalam keadaan terbuka, ya, terbuka begini, jangan dirapatkan.
menghadap ke arah kiblat. Maksudnya ya, tangannya begini di bawah, maksudnya menghadap kiblat, jangan ke sana, jangan ke sini, ya. Ke bawah ini maksudnya nanti terusnya ke kiblat. Bukan dikedepankan, ya. Bukan dikedepankan. Kemudian sesuai dengan posisi betis, ya. Jadi betul-betul dengan posisi betisnya, maksudnya ke bawah, ya, istilahnya ke depan. Menegakkan kedua lutut, tidak goyang, ya. Tegakkan lutut, tidak bengkok. Meluruskan punggung dengan posisi kepala tidak lebih tinggi atau lebih rendah, 90 darjah betul. Merenggangkan kedua siku, ya, jangan dirapatkan dari kedua lambung, direnggangkan. Namun bagi wanita sunnah menemukan sikunya dengan lambungnya sini. Membaca tasbih dalam rukuk 3 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan dianggap baik menambah bacaan tasbih hingga 7 sampai 10 kali bagi selain imam. Ini saya contohkan, ya, cara rukuk. Jadi ketika bangun, ketika berdiri tegak, ya. Jadi ketika nak takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Ini jadi posisinya telapak tangan berada di lutut, ya, dibuka sejajar dengan betis. Kemudian lutut tidak boleh bengkok, ya. Macam ni, tak boleh. Kecuali kalau tak mampu, kalau dia sakit misalnya boleh, kalau sihat kena lurus. Kemudian tulang belakang lurus, tidak boleh turun, tidak boleh atas, mesti 90 darjah. Yang penting telapak tangan ini tepat di lutut, ditegakkan, insya-Allah 90 darjah. Kemudian tulang belakang ini ditekan ke bawah, jangan bengkok begini, ya, jangan bengkok begini. Ditekan begini, lurus, insya-Allah 90 darjah. Begitu, ya, cara rukuk. Kemudian lupa pula. Bagi lelaki, sikunya jangan dirapatkan di perut, di lambung nih. Kalau perempuan dirapatkan, kalau lelaki dibuka, ya. Itu cara rukuk. Jadi tulang belakang tu diluruskan, ditekan ke bawah. Dan merupakan suatu perkara untuk kesihatan sebenarnya. Ya, kalau orang yang sakit pinggang, ya, kalau boleh itu sembahyang malam, ya, tahajud. Terutama solat tahajud, semua perbuatan rukunnya, perbuatan solat itu dilakukan secara sempurna. Ya, seperti itu. Rukuk, ya, ketika rukuk, tangannya berada di lutut, kemudian lurus, tangannya lurus, tulang belakangnya ditekan ke bawah, biar seperti papan yang mendatar begini. InsyaAllah, ya, dibuat berulang kali, sakit pinggangnya hilang. Ya, insyaAllah, ya, itu termasuk, ya, dari segi kesehatannya begitu. Bukan kita lepaskan tulang belakang jadi agak melengkung begitu, ya, jangan, ditekan ke bawah. Itu cara dia. Kemudian rukuk solat, ya, ada 4 kewajiban yang perlu dijaga. Ya, kalau tak jaga kewajiban ini, rukuknya tidak sah. Ya, rukuknya tidak sah. Makanya setiap rukun itu di dalamnya ada syarat ataupun ada kewajiban yang perlu dijaga. Ya, bukan hanya tunduk saja, ya. Yang pertama, orang yang solat musalli yang berdiri membungkukkan tubuhnya jika mampu. Ya, sekiranya bahagian dalam kedua telapak tangan memegang kedua lutut, jika ia mengkehendaki. Oleh kerana itu tidak cukup jika hanya meletakkan jari-jari tangan di atas kedua lutut. Jadi betul-betul letak tapak tangan itu di lutut, bukan jarinya, bukan pegang pucuk jari itu di lutut, bukan, ya. Tapi letak tapak tangan itu di lutut, dan wajib untuk membungkukkan badan bagi yang mampu. Kalau tak mampu, nanti ada cara dia.
Yang kedua, apabila musalli, orang yang solat tidak mampu membungkukkan tubuh dikarenakan sakit, kecuali dengan perantaraan alat bantu atau dengan bersandar pada sesuatu, atau ia hanya mampu membungkukkan bahagian belahan kanan tubuh sahaja atau kiri sahaja. Maksudnya yang boleh dia bungkukkan kanan atau kiri, ya, itu saja yang dia mampu. Tak boleh nak betul-betul rukuknya ni, maka wajib atasnya membungkuk dengan cara demikian sampai batas yang telah disebutkan, iaitu batas sekiranya kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Ini kalau mampu sampai lutut tangannya. Kalau tak sampai bagaimana? Ya semampunya, jangan dipaksakan, nanti makin memudaratkan anggota tubuh badan. Ini ya, itu bagi yang tidak mampu, ya, sama ada dengan menggunakan alat bantu ataupun bersandar, ya, bersandar pada sesuatu, atau ia hanya mampu membungkukkan bahagian belahan kanan, ya. Misalnya kiri tak boleh nak bungkuk, kanan, ya, yang penting tangan kanan tu taruh kat lutut, ya, misalnya sebelah kanan dia bungkuk ataupun sebelah kiri, kan, begitu. Kewajiban yang ketiga, apabila ia tidak mampu sama sekali untuk membungkukkan tubuh, maka ia berisyarat dengan mata dari posisi berdiri dan berniat rukuk dengan isyarat tersebut. Kalau tak mampu lagi, ya, dia hendaknya memberi isyarat dengan mata, ya, pergerakan matanya, ya, pergerakan diniatkan untuk rukuk, ya, mensengajakan rukuk dengan isyarat mata. Yang keempat, kewajiban yang keempat, tidak menyengaja selain rukuk saat turun membungkuk dari berdiri. Apabila ia turun membungkuk disertai menyengaja selain rukuk, mungkin seperti menyengaja mengambil sesuatu atau meletakkannya atau membenarkannya, maka solatnya batal kerana ia telah menambahkan perbuatan gerakan yang termasuk jenis dari perbuatan-perbuatan solat. Jadi, daripada berdiri ke rukuk, hendaklah ada kesengajaan. Ya, maksudnya sudah ada maksud untuk rukuk. Tapi kalau misalnya, ya, dia dalam keadaan berdiri tegak, tiba-tiba ada duit jatuh depan dia. Ya, ada duit jatuh depan dia. Padahal dia dah selesai baca surah. Tapi dia tidak ada kesengajaan maksud untuk rukuk, tetapi dia ada maksud ambil duit tadi. Wah, nanti daripada orang ambil, lebih aku ambil dulu. Dia tunduk seperti rukuk, dia ambil, lepas tu dia berdiri lagi. Barulah dia rukuk. Batal solatnya. Ya, kerana apa? Kerana dia telah menambah satu rukun yang seperti perbuatan rukuk. Ini. Ya, jadi tak boleh. Ya, kena ada kesengajaan. Misalnya lah, kalau nak ambil sekalipun, ya, sengajakan dulu rukuk. Kan nak ambil rukuk kan, dah habis surah, rukuklah, niatkan rukuk, ya, sengaja untuk rukuk, kemudian, ya, ambil lah duit tu. Ya, tapi jaga pergerakan, tak boleh lebih daripada 2 pergerakan. Masuk pergerakan yang ketiga batal. Tapi solatnya jadi tak khusyuk lah. Ya, jadi tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Kan? Qad aflahal mu'minun, ya, tidak beruntunglah sebab dia solatnya tak khusyuk. Kan, ini tiba-tiba duit RM100 jatuh kat depan dia, ya, takut-takut orang lain kebetulan sudah habis surah, ya, disengajakan, aku rukuk dululah, rukuk sambil ambil. Ya, solatnya tetap sah kalau begitu, tapi tidak mendapat keberuntungan, maksudnya tidak dapat ganjaran khusyuknya, tak ada. Sebab ingat duit tadi. Ini. Jadi kalau tidak ada kesengajaan untuk rukuk, ya, hanya sebab dia nak ambil duit tadi, seolah dia sudah menambah satu rukun yang sama seperti rukun rukuk. Ini. Tak boleh, ya. Kemudian rukun yang kelima, iaitu tumakninah rukuk. Makanya kalau dalam kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq, ya, di situ menjelaskan rukun solat itu ada 17. Maksudnya apa? Ya, rukun-rukun yang ada tumakninah itu diasingkan. Ya, seperti rukuk, sujud, duduk antara duduk sujud dan i'tidal, tumakninahnya diasingkan, ya, dipisahkan masing-masing. Rukuk sendiri,
Tumakninah rukuk satu rukun sendiri. Jadi jumlahnya jadi 17. Kalau yang kita belajar kan 13. Rukuk dan tumakninah jadi satu. Tapi ini diasing-asingkan. Jadi tumakninah rukuk. Ini perlu diperhatikan. Ya. Rukun solat ke-6 adalah tumakninah. Oh, yang ke-6 ya, bukan ke-5. Baca ni berdiri tegak baca Fatihah. Oh, yang ke-5. Yang ke-6. Ya, yang ke-6 tumakninah rukuk. Minimal tumakninah rukuk, minimum tumakninah yang sudah mencukupi adalah tenang atau diam setelah bergeraknya anggota-anggota tubuh musolli. Ya, dengan maksud tumakninah itu sendiri artinya tenang. Ya, supaya kita melakukan rukuk itu dalam keadaan tenang, bukan seperti apa namanya kalau bahasa Jawanya itu kinjeng cewek. Apa namanya? Pepatung. Dragonfly itu kan. Kalau dia kat air tu, dia tul mantul tu kan. Jangan seperti itu. Ya, tadi berdiri, rukuk, naik lagi. Itu namanya tidak tenang. Ya, tidak tumakninah. Jadi cukup ya dalam keadaan tenang sebentar. Ya, diam setelah bergeraknya anggota tubuh badan daripada rukun yang satu ke rukun yang lainnya. Diam. Ya. Diamnya anggota-anggota tubuh itu adalah hakikat tumakninah yang selainnya dihukumi tidak mencukupi seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramli. Musannif mengisyarahkan batasan tumakninah dengan perkataan tumakninah dilakukan dengan seukuran mengucapkan subhanallah. Ini, itu dah cukup tumakninah. Misalnya kita turun rukuk. Allahu Akbar, subhanallah, naik lagi. Sami Allahu liman hamidah. Seakan-akan kan cepat. Tapi kalau menurut kita sudah sekadar tumakninah, sekadar bacaan subhanallah, menurut bacaan kita sudah dianggap tumakninah. Walaupun orang lain tengok, cepatnya, ya macam tak tumakninah je. Itu sebab ukuran kita, bacaan dalam ukuran subhanallah kita itu, ya sudah mencukupi. Bukan bacaan subhanallah orang lain. Ya. Jadi bacaan subhanallah ya ikut bacaan ya menurut hukum tajwid. Subhanallah. Hanya ada alif dipanjangkan 2 harakat, tak boleh 1 harakat. Subhanallah. Itu kan tidak mengikuti hukum tajwid. Kena ikut hukum tajwid. Subhanallah. Ini. Ya, baru naik. Itu sudah cukup tumakninah. Ya, sudah cukup tumakninah. Tumakninah yang paling sempurna adalah diam seukuran membaca subhana rabbi. Subhana rabbiyal azimi. Ya, lebih dari sekali. Sesuai dengan keterangan hadis bahawa mengucapkan sebanyak 3 kali itu paling sempurna. Tumakninah ya, rukun tumakninah pada rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali 3 kali. Kalau nak lebih sempurna baca 7 kali atau 10 kali. Tapi kalau yang nak baca 7 kali atau 10 kali solat sendirian, bukan menjadi imam. Kalau menjadi imam sunahnya 3 kali, tak boleh lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Ini itu cukup. Makanya kalau ada solat tarawih yang pernah kita dengar ni kan, ya 20 rakaat dalam waktu 16 saat itu, 16 minit selesai itu, tengok dulu. Ya. Ini kalau misalnya pergerakan antara berdiri dengan rukuknya itu ada senggang sebentar, bermakna sudah tumakninah betul lah. Ya, mungkin subhanallah menurut ukuran bacaan dia. Subhanallah naik lagi. Kan? Subhanallah naik lagi. Tak ada syarat subhanallahnya berapa harakat. Subhanallah. Tak ada. Ya, yang penting biqadri subhanallah. Ya, dengan bacaan masing-masing. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Kan sudah cukup? Dah ada. Ya, berhenti sejenak. Ya, biqadri subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Sudah cukup. Ya. Biqadri subhanallah.
Kemudian bangun dari rukuk ke posisi berdiri, iaitu i'tidal, dan mengangkat kedua tangan dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Ya. Kemudian ketika berdiri i'tidal, sunnah membaca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ataupun wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, ini itu bacaan setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sama juga ya, ketika mula bangkit, disitulah mula kita mengucapkan lafaz Sami'allahu liman hamidah. Berdiri tegak, dah selesai hamidah. Ya. Ikut tajwidnya, jangan Sami'allahu liman hamidah. Ya keliru. Maknanya berubah dah. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Ya, jangan dipanjangkan. Ya, ini. Nanti kebetulan makmum perempuannya ada nama Hamidah. Ya, saya. Dijawab malah. Ya. Dikira disebut nama dia. Hamidah. Ya. Ini bacaan ya setelah i'tidal. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Tuhanku, bagimu segala puji yang memenuhi langit, bumi, tempat di antara keduanya, dan tempat-tempat yang engkau kehendaki selain tempat-tempat tersebut. Ya, ini. Ya, cuma ada yang lain, ya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Hamdan kabiran kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu bacaannya. Ya. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh, ya. Yang mana satu? Ya. Yang penting ya kita baca dapat sunnah. Jadi i'tidal, ini ya. I'tidal ini juga perlu ada perkara yang perlu dipenuhi. Musolli kembali dengan menyengaja i'tidal ke posisi berdiri atau duduk, iaitu posisi berdiri atau duduk sebelum ia melakukan rukuk. Baik di dalam solat fardu atau sunnah. Apabila ia bangun i'tidal mencakup dua kefarduan atau kewajiban, iaitu ada dua kefarduan. Maksudnya kembali kepada berdiri atau duduk, maksudnya kalau awalnya dia sembahyang duduk, ya, kalau dia sembahyang duduk, dia rukuk, kemudian dia i'tidalnya kembali duduk kembali. Itu maksudnya. Kalau berdiri setelah rukuk i'tidal berdiri tegak kembali. Ini, ya. Ada dua kefarduan atau dua kewajiban yang perlu dia penuhi. Ya, dari rukuk tanpa disertai menyengaja i'tidal, misalnya kerana terkejut, maka i'tidalnya tidak sah. Ini yang pertama. Ya, perlu ada kesengajaan untuk i'tidal. Bukan selain dari kesengajaan i'tidal, seperti dia tengah rukuk tiba-tiba depannya ya datang ular, dia terkejut, akhirnya terbangun, ya berdiri tegak. Jadi i'tidalnya tidak dihitung, berdiri tegaknya tidak dihitung i'tidal, dia wajib kembali lagi rukuk. Sebab berdirinya sebab terkejut, bukan sebab dia nak i'tidal. Ini kena perhatikan. Ya, kadang-kadang kita terkejut, kan kita terbangun sebab ada ular depannya, kan? Misalnya ada ular atau ada apa-apa lah yang menyebabkan kita terkejut, ya. Dia wajib kembali lagi rukuk untuk mengulang i'tidal dengan kesengajaan, ya, dengan ada maksud untuk i'tidal. Kalau tidak, ya, maka i'tidalnya tidak sah. Kalau dia terus ke sujud, solatnya tidak sah. Yang kedua, ya, musolli tidak memperlamakan rukun i'tidal. Ya, tidak boleh lama-lama ketika melakukan i'tidal, kerana i'tidal merupakan rukun qasirah, ya, rukun yang pendek, ya, bukan rukun panjang. Ya, kalau sujud boleh lama-lama. Ya, boleh berdoa di dalam sujud. Tapi kalau i'tidal tak boleh lama-lama. Apabila ia memperlamakannya dengan diam atau zikir yang tidak disyariatkan,
maka solatnya batal. Ya, sami Allahu liman hamidah, diam lama sampai 1 minit, batal solatnya. Ataupun membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, di dalam i'tidal batal solatnya sebab zikir itu tidak disyariatkan dibaca ketika i'tidal. Ya, yang disunahkan adalah sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, hamdan kabiran kathiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang disunahkan. Ya, kalau selain itu solatnya batal. Ya. Apabila ia memperlamakannya dengan diam atau zikir yang tidak disyariatkan, maka solatnya batal. Adapun memperlamakan i'tidal sebab zikir yang disyariatkan, itu boleh. Seperti kunut dan lainnya, maka tidak membatalkan solat seperti yang difaedahkan oleh Imam Ar-Ramli. Bahkan disunahkan memperlamakan kunut. Rasulullah SAW bersabda, memperlamakan kunut akan meringankan sakaratul maut. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ini. Ya. Kalau doa kunut boleh. Kerana itu perkara yang disyariatkan. Ya, masalah kunut ini ada disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Sahih Bukhari. Ada disebutkan masalah kunut. Kalau ada pihak-pihak mengatakan Nabi tak mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak ada, keliru. Ya, ada. Buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang bukan cetakan Saudi. Ya. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, jangan buka kitab cetakan dari Saudi. Ya, buka dari yang lain. Ya, seperti dari Mesir, dari mana? Ya, Lebanon, insya-Allah masih ori. Sebab ya, kisahnya itu ketika puak-puak Wahabi ini menguasai Mekah, banyak kitab-kitab ulama-ulama terdahulu dihapuskan. Dicetak baru, banyak yang dihilangkan dan diubah oleh pihak-pihak mereka. Ya, makanya ulama-ulama besar dari Indonesia waktu Wahabi menguasai Mekah, mereka kembali ke tanah air. Ya, mereka membawa kitab-kitab yang asli, ya, yang sebelum dikuasai oleh orang Wahabi. Makanya cetakan dari Indonesia itu ori. Ya, banyak di dalam kitab, ya, kitab-kitab hadis itu sudah diubah. Judulnya pun sama. Ya, hadis tentang ya ziarah makam Nabi diubah. Ziarah ke Masjidin Nabawi, bukan ziarah makam Nabi. Padahal asalnya hukum menziarah makam Nabi, makam. Tapi diubah judulnya bab ziarah Masjidin Nabawi. Ini dia diubah. Ya, tafsir-tafsir Al-Quran banyak dikurangkan. Yang tidak sependapat dengan mereka, mereka hilangkan. Ini kena hati-hati kalau buka kitab. Ya, jangan cari kitab hadis-hadis yang cetakan dari Mekah, ya, dari Saudi, jangan. Ini. Jadi yang diperbolehkan hanya doa kunut. Dan membaca doa kunut saat solat subuh pada rakaat kedua dan membaca doa-doa yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ini. Yang ke-8 tumakninah i'tidal. Ya, jadi rukun yang ke-8 adalah tumakninah dalam i'tidal. Minimum tumakninah dalam i'tidal adalah seukuran membaca paling sempurna adalah dengan membaca Allah Rabbana lakal hamd hamdan kabiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Sama juga ataupun dengan biqadri subhanallah. Ya, boleh. Ini. Ya. Jadi boleh. Ya, yang penting ketika i'tidal naik dari rukuk dengan kesengajaan. Memang nak i'tidal, bukan sebab lain. Kalau sebab lain, i'tidalnya tidak sah. Jadi kena ulang. Ya, kena rukuk kembali barulah i'tidal, ya. Kemudian tumakninah i'tidal sama dengan ya tumakninah rukuk paling sedikit biqadri la subhanallah. Kalau nak sempurna baca Rabbana walakal hamd hamdan kabiran kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu ya. Apa tu? Ditambah lagi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da.
Cukup. Barulah rukuk. Mungkin dari rukun-rukun yang saya bacakan ini ada yang ingin dipertanyakan. Mungkin ada yang tak faham lagi. Ya, kalau nak masuk rukun yang seterusnya sujud, sebab syarat sujud ini banyak. Ya, ada 10 syarat. Ya, dalam sujud itu aja ada 10 syarat. Ya, panjang sangat. Nanti ambil waktu lama. Mungkin kita sampai rukun yang ke-8, Tumakninah, i'tidal. Mungkin ada pertanyaan yang nak ditanyakan, silakan. Ada? Tak ada. Masalah rukuk dan i'tidal. Ya. Jadi i'tidal ini ya tegak, posisi tegaknya sama seperti berdiri tegak. Ya, qiyam sama. Tak boleh membungkuk, tak boleh goyang kanan, goyang kiri. Tegak. Ya. Jadi tumakninah, ketika tumakninah tenang. Ya, tenangnya itu dalam keadaan berdiri tegak. Ya, ada yang mengatakan jangan garuk-garuk. Ya, garuk bergerak. Itu ada pergerakan. Tenang ini diam dari segala pergerakan. Cuma ada yang mengatakan pergerakan selain dari i'tidal. Ya, jadi tenang. Jangan ada garuk-garuk, jangan goyang-goyang. Itu bermakna belum tenang. Ya, itu belum tumakninah. Jadi tumakninah, sami Allahu liman hamidah. Ya, tangan ke bawah. Kalau masih goyang-goyang ni, ya, ada kadang-kadang kita tengok kan. Sami Allahu liman hamidah, tangannya dikipaskan. Itu malah boleh membatalkan solat. Kalau boleh, yang wajibnya sami Allahu liman hamidah, turun langsung, ya, berhenti. Jangan ada goyang-goyang. Kemudian biqadri subhanallah, barulah ya intikal, takbir intikal ke sujud. Allahu akbar. Ini ya, itu cara i'tidal, rukun i'tidal dan rukun tumakninahnya i'tidal. Ya, kalau dalam keadaan duduk pun sama. Ya, kalau dah duduk kat kerusi, ya, rukuk, ya. Kemudian i'tidal dalam keadaan nanti ya tetap berdiri, duduk duduk seperti awalnya, ya, ketika dia membaca Fatihah. Tak boleh membungkuk sikit lagi ke depan atau terus ke belakang, ini tak boleh, ya. Itu cara ya i'tidal. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah ada umur panjang, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang pada hari dan waktu yang sama. InsyaAllah ya, kita akan masuk ke rukun seterusnya, iaitu rukun sujud dan juga tumakninah dalam sujud dan seterusnya. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah ya, umur panjang, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.